Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Adrian Alvarez dengan NIM 23115878. Oke, baik. Di sini saya akan membahas pentingnya bisnis dalam sosial budaya. Oke, pemasaran internasional harus mengetahui pengaruh budaya dan harus mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan itu atau mengubahnya. Pemasaran internasional memainkan peran penting, bahkan dapat dikatakan berpengaruh dalam mempengaruhi tingkat kecepatan perubahan di seluruh dunia. Hal terlintas jelas dalam makanan, tetapi praktis menyangkut semua industri, terutama produk konsumen. Pabrik sabun dan deterjen telah mengubah kebiasaan mencuci. Industri elektronik telah mengubah pola hiburan dan pemasaran. Pakaian telah mengubah gaya-gaya dan seterusnya. Dalam produk industri, budaya telah mempengaruhi karakteristik dan permintaan produk. Tetapi yang lebih penting lagi adalah pengaruh pada proses pemasaran, terutama dalam cara menjalankan bisnis. Pemasar internasional telah belajar untuk mengandalkan orang yang mengetahui dan memahami adat serta sikap setempat untuk keahlian pemasaran. Hubungan bisnis antara pihak-pihak yang mempunyai budaya atau kebangsaan berbeda dapat mempengaruhi oleh tantangan tambahan. Bila salah satu pihak dari budaya konteks mengambil bagian yang tinggi dalam kesepakatan bisnis, faktor-faktor yang dibahas mungkin akan lebih rumit karena keyakinan berbeda mengenai signifikan dari kesepakatan bisnis formal dan kewajiban yang mengikat semua pihak. Misalnya, manajer penjual benar-benar yakin bahwa hanya kontrak perusahaan yang ditulis dengan baik yang diperlukan agar dapat menerima semua kewajiban yang meningkat. Tetapi manajer penjualan tadi juga tidak dapat memahami belahan dunia. Sesuatu hanya dapat terjadi bila ada hubungan pribadi, karena kadang-kadang hubungan pribadi juga perlu melaksanakan sesuatu dalam lingkungan konteks rendah. Oke, lingkungan sosial adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya macam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranatanya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan. Oke. Serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan atau buatan tata ruang. Lingkungan sosial adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya macam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranatanya dengan simbol. Jenis-jenis lingkungan sosial primer. Jenis-jenis lingkungan sosial itu terdiri dari yang pertama, lingkungan sosial primer. Salah satu jenis lingkungan sosial yang mana terdapat sebuah hubungan yang erat di antara anggota satu dengan anggota lainnya, yang saling mengenal baik dengan lainnya. Nah, yang kedua, lingkungan sosial sekunder, yaitu salah satu jenis lingkungan sosial yang memiliki hubungan di antara anggota satu dengan anggota lainnya, memiliki jarak atau kurang akrab. Nah, faktor-faktor lingkungan sosial. Satu, pengelompokan sosial. Ialah berbagai macam orang yang membuat persekutuan atau pengelompokan sesuai yang dilindas hubungan kerabatan, seperti keluarga inti atau batin, marga atau klan, suku bangsa, dan lain-lain. Oke, selanjutnya, peranata sosial. Kebanyakan peranata sosial dikembangkan atas dasar kepentingan pengusahaan lingkungan pemukiman yang amat penting. Artinya bagi kelangsungan hidup masyarakat yang bersangkutan, berbagai peraturan dikembangkan untuk menyisihkan orang-orang yang bukan anggota kesatuan sosial bersangkutan. Nah,
Konsep lingkungan budaya. Lingkungan menunjukkan jejak-jejak aktivitas dan interaksi manusia dalam alam dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Nah, konsep lingkungan budaya ini sering dikaitkan dengan citra positif yang berkaitan dengan sejarah. Lingkungan budaya menunjukkan jejak dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Oleh karena itu, dimensinya temporalis sangat luas. Pemasaran global merupakan langkah suatu perusahaan untuk memasuki pasar global pada era globalisasi seperti sekarang. Memang suatu perusahaan dituntut untuk melakukan pemasaran global supaya tidak tertinggal dengan perusahaan lain yang sudah melakukan perdagangan secara internasional dan perusahaan mampu bersaing. Selain itu, mencapai tujuan perusahaan dalam hal finansial, pemasaran yang dilakukan juga dapat menjadi jalan pintu masuk bagi importer dalam memenuhi permintaan barang yang tidak tersedia di negaranya. Strategi pemasaran global dapat didefinisikan sebagai salah satu cara perusahaan yang ingin memasuki bisnis global dengan cara mempengaruhi pelanggan yang berasal dari luar negeri dan skala internasional supaya tertarik produk yang dihasilkan. Dalam menegaskan bahwa dalam menyusun strategi pemasaran global ada 7 faktor kunci yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah standarisasi atau kustomisasi. Yang kedua, hukum dan ketentuan yang berlaku di suatu negara. Faktor ekonomi, nilai tukar mata uang, pelanggan sasaran, pengaruh budaya, dan persaingan. Dengan berdasar faktor kunci tersebut, maka perusahaan dapat mengetahui hal-hal apa yang harus dilakukan dalam melakukan pemasaran global, termasuk langkah apa saja yang bisa diambil supaya lebih efektif dalam melakukan pemasaran global. Baik teman-teman, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.